Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah mengerikan tentang seorang pria yang menginap di hotel mewah di Surabaya. Namun tanpa ia sadari, kamar yang ia tempati menyimpan rahasia kelam yang mengancam nyawanya. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu hujan turun dengan deras, membasahi jalanan kota Surabaya. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan yang melintas, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan sebuah hotel mewah berbintang 5. Rizal, seorang pebisnis muda, keluar dari mobil dengan wajah lelah setelah menempuh perjalanan panjang. Begitu memasuki lobi, ia disambut dengan kemewahan yang memanjakan mata. Lampu kristal berkilauan di langit-langit, aroma wangi bunga mawar menyebar di seluruh ruangan, dan alunan musik klasik mengisi udara dengan suasana tenang. Para tamu berlalu lalang, sebagian duduk di sofa empuk sambil menikmati minuman, sementara yang lain berbicara dengan pelayan hotel. Seorang wanita berbusana rapi di meja resepsionis menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat datang di hotel kami, Pak Rizal. Kamar 707 sudah kami siapkan untuk Anda," katanya sambil menyerahkan sebuah kunci kartu. Rizal mengangguk dan menerima kunci tersebut. Ia berjalan menuju lift dengan koper kecil di tangannya. Saat pintu lift terbuka, ia masuk sendirian. Angka 7 di tombol lift ia tekan, dan pintu mulai tertutup perlahan. Namun, sebelum benar-benar tertutup, seseorang berlari mendekat dan memasukkan tangannya di sela pintu. Seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan berdiri di sana. Pakaiannya lusuh dan basah kuyup oleh hujan. Pria itu menatap Rizal dengan sorot mata tajam, lalu berkata lirih, "Jangan menginap di kamar itu, nak, pergi sebelum terlambat." Sebelum Rizal sempat bertanya lebih jauh, pintu lift tertutup sepenuhnya. Suasana dalam lift terasa begitu sunyi. Rizal merasa bulu kuduknya meremang. Perkataan pria tadi masih terngiang di kepalanya. Ding! Pintu lift terbuka di lantai 7. Rizal melangkah keluar. Lorong panjang membentang di hadapannya. Lampu-lampu temaram berpendar, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Ia berjalan pelan menuju kamarnya. Saat memasukkan kunci kartu, lampu indikator berubah hijau. Pintu terbuka, memperlihatkan ruangan yang luas dengan ranjang besar, jendela menghadap kota, dan perabotan elegan. Udara di dalam kamar terasa dingin, lebih dingin dari yang seharusnya. Rizal menyalakan lampu dan menutup pintu di belakangnya. Ia meletakkan koper di sudut ruangan, lalu merebahkan tubuh di atas ranjang yang empuk. Namun, belum 5 menit ia berbaring, lampu kamar tiba-tiba berkedip. Sekilas, ia merasa ada sesuatu bergerak di pojok ruangan. Hatinya berdebar. Ia menoleh perlahan ke arah cermin di sudut kamar. Di pantulan cermin, ada bayangan samar berdiri di belakangnya. Rizal terperanjat dan langsung menoleh ke belakang. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Dadanya naik turun dengan cepat, mencoba mengatur napasnya yang tiba-tiba memburu. Ia menggelengkan kepala, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek kelelahan. Dengan sedikit ragu, ia berdiri dan berjalan ke kamar mandi untuk mencuci wajah. Begitu air mengalir di telapak tangannya, suara samar terdengar dari luar kamar. Sebuah suara pelan, seperti langkah kaki yang menyeret sesuatu di sepanjang lorong. Rizal menghentikan aktivitasnya, membiarkan air mengalir begitu saja. Ia menajamkan pendengarannya. Langkah kaki itu terdengar lagi, lebih dekat kali ini. Dengan hati-hati, ia melangkah ke pintu kamar dan mengintip melalui lubang intip. Lorong hotel tampak kosong. Lampu-lampu di sepanjang dinding masih menyala redup, menciptakan bayangan yang bergerak samar di setiap sudut. Namun, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Rizal menahan napas. Ia menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mendengar lebih jelas. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih kuat. Dengan tangan sedikit gemetar, ia akhirnya bertanya, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Dibayangi rasa penasaran yang bercampur cemas, ia mengintip lagi melalui lubang intip. Kali ini, matanya membelalak. Seorang wanita bergaun merah berdiri tepat di depan pintunya. Wajahnya pucat, bibirnya tersenyum tipis, dan matanya kosong menatap lurus ke arah pintu. Napas Rizal tercekat. Ia melangkah mundur perlahan, tak berani mengalihkan pandangan dari pintu. Namun, ketukan itu kini berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Tok, tok, tok.
lalu berubah menjadi suara gesekan seperti kuku panjang yang menggaruk permukaan kayu. GRRRRRKKK, GRRRRRKKK. Darah Rizal seakan membeku. Lampu kamar tiba-tiba padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Kegelapan menyelimuti seluruh kamar. Hanya suara napas Rizal yang terdengar, bercampur dengan bunyi gesekan di pintu yang semakin lama semakin kasar. Gerak, gerak, jantungnya berdetak liar. Ia meraba-raba meja samping ranjang, mencoba mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Namun, sebelum sempat menemukannya, suara gesekan itu tiba-tiba berhenti. Hening, keheningan yang begitu mencekam. Rizal menahan napas, berharap semuanya hanya ilusi. Tapi tiba-tiba, ketukan pelan itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari pintu kamar, melainkan dari dalam. Dari dalam lemari. Darahnya seketika berdesir. Ia memusatkan pandangannya ke arah lemari besar di sudut kamar. Pintu lemari sedikit terbuka, celahnya gelap pekat seperti menganga menelan cahaya. Ketukan itu terdengar sekali lagi. Lebih pelan. Seakan sesuatu di dalam sana sedang menunggu ia bergerak. Dengan tangan gemetar, Rizal meraih ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya putih menembus kegelapan, menerangi ruangan yang terasa semakin sempit. Perlahan, ia melangkah mendekati lemari. Napasnya memburu, tenggorokannya terasa kering. Jarak antara dirinya dan lemari semakin dekat. Satu langkah lagi, ia mengangkat tangan, jari-jarinya menggenggam pegangan pintu lemari. Ia menelan ludah, mengumpulkan keberanian. Dengan gerakan cepat, ia menarik pintu lemari hingga terbuka lebar. Kosong. Hanya deretan pakaian hotel tergantung rapi. Tak ada siapa-siapa di dalamnya. Rizal menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Aku mulai berhalusinasi, gumamnya pelan. Namun, saat ia hendak menutup lemari, sesuatu menarik perhatiannya. Di dasar lemari, ada sepasang kaki pucat berdiri diam di balik deretan pakaian yang tergantung. Mata Rizal melebar. Ia terdiam, tidak berani bergerak. Lalu, perlahan-lahan, pakaian-pakaian itu mulai bergeser sendiri, membuka sedikit demi sedikit. Sosok itu kini terlihat lebih jelas. Seorang wanita bergaun merah. Ia berdiri di dalam lemari dengan kepala menunduk. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Lalu, dalam gerakan yang begitu cepat, kepala itu terangkat. Mata kosongnya menatap langsung ke arah Rizal. Dan bibirnya bergerak, mengeluarkan suara serak yang bergetar di udara. Kenapa kamu tidur di kamarku? Rizal tersentak mundur. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa menyakitkan di dadanya. Wanita itu masih berdiri di dalam lemari. Wajahnya pucat, bibirnya bergerak seakan menggumamkan sesuatu yang tidak bisa ia dengar dengan jelas. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip liar. Udara di ruangan semakin dingin, membuat napas Rizal berembun. Wanita itu melangkah keluar dari lemari dengan gerakan aneh. Seolah-olah tubuhnya tidak memiliki tulang. Kakinya menyeret di lantai, sementara tangannya terkulai lemas. Kenapa kamu tidur di kamarku? Suara parau itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Rizal tidak berpikir dua kali. Ia berbalik dan berlari menuju pintu. Tangannya gemetar saat mencoba membuka kunci, namun pintunya tidak mau terbuka. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Di belakangnya, suara langkah menyeret itu semakin dekat. Serak, serak. Kenapa kamu tidur di kamarku? Suara itu kini tepat di belakangnya. Dengan panik, Rizal menekan tombol kunci berulang kali. Akhirnya, pintu terbuka dengan keras. Tanpa menoleh ke belakang, ia berlari keluar ke lorong. Lorong hotel tampak lebih panjang dari sebelumnya. Lampu-lampu di sepanjang dinding berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak sendiri. Rizal berlari sekuat tenaga. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, di ujung lorong, seorang pria tua berdiri. Pria yang tadi ia temui di lobi. Lari, nak, jangan menoleh. Suara pria itu terdengar panik. Namun, sebelum Rizal bisa mencernanya, sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Dengan tubuh kaku, ia memberanikan diri menoleh sedikit ke samping. Wanita bergaun merah itu kini ada di sampingnya. Wajahnya sangat dekat, matanya kosong, bibirnya menyeringai, dan dari mulutnya keluar suara seperti bisikan. Kenapa kamu tidur di kamarku? Rizal berteriak sekuat tenaga. Ia menghempaskan tubuhnya ke depan.
berusaha melepaskan diri dari sentuhan dingin yang mencengkeram pundaknya. Tubuhnya hampir terjatuh, tetapi ia terus berlari tanpa menoleh lagi. Pria tua di ujung lorong melambaikan tangan, seolah memberi isyarat agar Rizal segera menghampirinya. Nafasnya memburu, tenggorokannya kering, tetapi ia terus berlari. Namun, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Semakin ia mendekati pria itu, lorong di belakangnya justru terasa semakin panjang. Lampu-lampu redup berpendar aneh, dan pintu-pintu kamar yang tadi ada di sisi lorong kini terlihat seperti bayangan buram. Seolah-olah ia sedang berlari di tempat yang sama tanpa pernah maju. Tidak, ini tidak mungkin, desah Rizal dengan suara bergetar. Di belakangnya, suara langkah menyeret masih terdengar. Srah, srah, srah. Rizal menguatkan diri dan berusaha fokus ke pria tua itu. "Bantu saya tidak bisa keluar dari sini," teriaknya. Pria tua itu terlihat semakin jauh, seolah tertarik ke dalam kegelapan. Namun, sebelum menghilang, ia sempat berteriak, "Jangan biarkan dia menyentuhmu. Kalau tidak, kau tidak akan pernah keluar." Saat itu juga, Rizal merasakan udara di belakangnya semakin dingin. Ia tahu, sosok itu ada di sana. Begitu dekat, ia bisa mendengar napas berat yang menggema di telinganya. Dengan segenap keberanian, Rizal meloncat ke depan dan menggapai dinding lorong, mencari sesuatu untuk dipegang. Tiba-tiba, tangannya meraba sesuatu yang kasar. Sebuah pegangan besi. Tangga darurat. Tanpa berpikir panjang, Rizal membuka pintu tangga darurat dan segera masuk. Namun, saat menoleh ke bawah, jantungnya hampir berhenti berdetak. Tangga itu tidak memiliki dasar. Gelap, dalam, seperti jurang yang tak berujung. Di belakangnya, suara langkah menyeret itu semakin cepat. Srah, srah, srah. Tidak ada pilihan lain, bisik Rizal pada dirinya sendiri. Dengan napas tertahan, ia mengambil satu langkah ke bawah. Begitu kakinya menyentuh anak tangga pertama, suara jeritan panjang terdengar menggema di seluruh lorong. Dan semuanya berubah menjadi hitam. Rizal terjatuh ke dalam kegelapan. Tubuhnya melayang seakan tersedot ke dalam ruang kosong yang tak berujung. Nafasnya tercekat, telinganya berdengung, dan di sekelilingnya hanya ada kehampaan. Tiba-tiba, ia merasakan kakinya menyentuh lantai keras. Ia terhuyung dan hampir terjatuh, tetapi berhasil menjaga keseimbangan. Ia membuka mata. Ia masih berada di dalam hotel. Namun, ada sesuatu yang salah. Lorong yang tadi ia tinggalkan kini tampak lebih panjang dan lebih gelap. Dinding-dindingnya terasa lembab. Lampu-lampu yang biasanya bersinar redup kini berpendar merah seperti darah. Pintu-pintu kamar di sepanjang lorong terlihat lapuk. Beberapa di antaranya terbuka sedikit, menampakkan bayangan hitam pekat di dalamnya. Nafas Rizal semakin berat. Ini bukan hotel yang tadi, gumamnya dengan suara bergetar. Langkah kaki menyeret terdengar lagi. Srah, srah, srah. Tapi kali ini, bukan hanya satu suara. Ada banyak. Rizal memejamkan mata sejenak, mencoba mengendalikan ketakutannya. Ketika ia membukanya lagi, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sepanjang lorong, dari setiap pintu kamar yang terbuka, muncul sosok-sosok samar. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Mereka berdiri diam, menghadap ke arahnya. Tubuh mereka tak bergerak seolah menunggu sesuatu. Lalu, dari tengah lorong, wanita bergaun merah itu muncul kembali. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, sosok-sosok lain ikut berjalan perlahan. Tubuh mereka bergetar dengan gerakan kaku. Mereka semua menatap Rizal. Bibir mereka bergerak tanpa suara, seperti menggumamkan sesuatu yang tidak bisa ia dengar. Tidak, ini bukan nyata. Rizal bergumam pada dirinya sendiri, mundur selangkah demi selangkah. Namun, begitu ia berbalik, lorong di belakangnya telah berubah. Dindingnya kini berlumuran noda hitam pekat, seperti jelaga yang merayap. Pintu-pintu kamar menghilang, digantikan oleh bayangan hitam yang bergerak liar. Tidak ada jalan keluar. Kau tidak akan pernah pergi. Suara itu kembali terdengar, kali ini bergema di seluruh lorong. Rizal berusaha berlari, tetapi lorong itu seakan terus memanjang, membuatnya tetap terjebak di dalamnya. Di belakangnya, langkah-langkah menyeret itu semakin mendekat. Srah, srah, srah. Rizal terus berlari. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa sia-sia. Lorong ini tidak berujung.
Seakan hotel ini telah menelannya ke dalam labirin tanpa akhir. Srah, srah, srah. Suara langkah-langkah itu semakin dekat. Ia menoleh ke belakang, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Wanita bergaun merah itu kini hanya beberapa meter darinya. Matanya yang kosong memancarkan kehampaan yang mengerikan. Mulutnya bergerak-gerak, menggumamkan sesuatu yang samar. Tapi yang paling mengerikan bukanlah itu. Di belakang wanita itu, puluhan sosok lain muncul. Wajah mereka pucat, tubuh mereka bergoyang tanpa kendali, mata mereka kosong menatap lurus ke arah Rizal. "Tidak, aku harus keluar dari sini," gumam Rizal ketakutan. Lalu, di kejauhan, di ujung lorong yang tampaknya terus berubah bentuk, ia melihatnya. Sebuah pintu. Berbeda dengan yang lain, pintu ini terlihat baru dan bersih, bercahaya redup seakan menjadi satu-satunya jalan keluar. Tanpa ragu, Rizal berlari menuju pintu itu. Langkah-langkah menyeret di belakangnya semakin cepat. Srah, srah, srah. Tangan Rizal meraih gagang pintu dan memutarnya dengan paksa. Pintu itu tidak terkunci. Dengan dorongan terakhir yang penuh harapan, ia menerobos masuk dan membantingnya keras dari dalam. Hening. Napasnya tersengal. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia bersandar di pintu. Matanya terpejam, mencoba mengatur detak jantungnya yang hampir meledak. Pelan-pelan, ia membuka mata. Rizal membeku. Ia kembali ke dalam kamarnya. Kamar 707. Semua benda di dalam ruangan ini persis seperti saat ia pertama kali masuk. Tempat tidur rapi, lampu menyala redup, koper masih tergeletak di sudut ruangan. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya ketakutan. Ia meraba kepalanya, memastikan semuanya nyata. Lalu ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Di cermin besar di depan tempat tidur, ada tulisan samar yang perlahan muncul. "Kenapa kamu tidur di kamarku?" Rizal membalikkan badan dengan cepat. Wanita bergaun merah itu berdiri di belakangnya. Sebelum sempat berteriak, dunia di sekelilingnya menjadi gelap. Gelap. Sunyi. Rizal tidak tahu berapa lama ia terjebak dalam kegelapan ini. Tubuhnya terasa ringan, seakan melayang di ruang hampa. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Lalu, perlahan, kesadarannya kembali. Ia merasakan sesuatu yang keras di punggungnya. Lantai? Ya, ia berbaring di atas lantai. Perlahan, ia membuka matanya. Ia masih berada di kamar hotel. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ruangan ini kini tampak lebih tua dan usang. Dinding-dindingnya penuh retakan, catnya mengelupas. Lampu gantung berayun pelan, mengeluarkan suara berderit yang menyeramkan. Dengan tubuh gemetar, Rizal mencoba bangkit. Saat itu juga, pintu kamar terbuka perlahan dengan suara berdecit panjang. Di luar, lorong hotel tampak gelap dan kosong. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Ia harus keluar dari sini. Dengan langkah gontai, Rizal berjalan menuju pintu. Namun, begitu ia melewati ambang pintu, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di dinding lorong, tergantung sebuah cermin besar yang buram. Dan di dalam pantulan cermin itu, ia melihat dirinya sendiri. Berdiri di dalam kamar, tapi tubuhnya tidak bergerak. Wajahnya pucat, matanya kosong. Sama seperti sosok-sosok yang tadi ia lihat di lorong. Darah Rizal membeku. Ia mencoba menyentuh wajahnya, memastikan bahwa ia masih nyata. Namun, saat ia mengangkat tangannya, refleksinya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Nafasnya tersengal, pikirannya kacau. Lalu, di dalam cermin, di belakang sosok dirinya yang membeku, perlahan muncul bayangan lain. Wanita bergaun merah itu berdiri tepat di belakang refleksi dirinya. Kepalanya menunduk, rambut panjangnya menutupi wajah. Perlahan, kepalanya terangkat. Ia tersenyum. Dan dalam bisikan pelan, suara itu terdengar lagi. "Sekarang, kau juga milikku." Lampu di lorong padam. Kegelapan menelan semuanya. Hikmah dari cerita ini. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dunia gaib itu ada. Dan terkadang manusia bisa berada di tempat yang salah tanpa menyadari keberadaan makhluk lain di sekitarnya. Sebagai umat Islam, kita harus selalu berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak terlihat dan memperkuat iman dengan mengingat Allah dalam setiap langkah kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sungguh, ia, iblis, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka.
Al-Quran Surat Al-Araf ayat 27. Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah-olah nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.